Alhamdulillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Ashhadu an la ilallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa thumma qala Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Langkah demi langkah kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala ini tidak akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika memang benar kedatangan kita mulai dari tempat kita, dari rumah kita, dari tempat kerja kita, kita sudah suci dan berwudu, maka insya Allah langkah-langkah kita merupakan penggugur dosa-dosa yang kita lakukan. Dan langkah-langkah kita pun mengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat keimanan, nikmat hidayah, nikmat kesempatan, nikmat Islam, sehingga kita hadir di majelis ini dalam rangka memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka melaksanakan salat Jumat berjamaah. Untuk sosok manusia yang mulia, karena ya Allah kita memuliakannya. Sosok manusia yang kita cintai karena Allah yang kita cintai mencintainya. Sosok manusia yang kita agungkan karena Allah yang kita agungkan mengagungkannya. Sosok manusia yang kita puji karena Allah yang kita puja memujinya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah penyebab syar'i, pelutus syirki, penuntun hidup abadi duniawi dan ukhrawi. Hadirin salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam khutbah yang disampaikan oleh setiap khutbah pada hari Jumat, ada wasiat yang harus merupakan salah satu rukun daripada khutbah. Wasiat ini terkhusus kepada kami pribadi dan kepada hadirin sekalian, yaitu wasiat untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi, mengerjakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali khutbah yang kedua, kita mendengar sebuah ayat yang dibaca oleh khatib kita, yaitu surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ayat ini kaum muslimin, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan salat, Allah tidak melakukan salat. Ketika Allah memerintahkan kita zakat, Allah tidak melakukan zakat. Ketika Allah memerintahkan kita untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mentaukidkan, menguatkannya bahwa sesungguhnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, saya yang menciptakan Nabi Muhammad, saya yang memberikan nikmat kepada Nabi Muhammad, saya yang memuliakan Nabi Muhammad, saya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam ayat ini dilanjutkan, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah engkau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bentuk penghormatan engkau kepadanya. Kaum muslimin, Allah berselawat kepada Nabi Muhammad, malaikat-malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad, manusia-manusia berselawat kepada Nabi Muhammad, binatang-binatang berselawat kepada Nabi Muhammad, makhluk Allah
alam Allah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qit'atan min nurin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ini bagian daripada cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qit'atan min nurin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ini semua umat Nabi Muhammad bagian daripada cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ya Muhammad ma khalaqahus samawati wal ard. Kalau tidak engkau ya Muhammad, kalau tidak engkau ya Muhammad, kata Allah, tidak akan saya ciptakan langit dan bumi ini. Kalau tidak engkau ya Muhammad, saya tidak akan menciptakan semua yang ada di muka bumi ini. Maka karena kita ini cahaya Nabi Muhammad, maka kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala langit dan bumi. Kita yang hidup di muka bumi ini, keberadaan kita, kehadiran kita, alam semesta yang kita nikmati ini karena keberkahan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, maka wajar kita sebagai umat Nabi Muhammad rugi dan merugi kita sebagai umat Nabi Muhammad apabila kita tidak berselawat kepada Nabi Muhammad, karena kita bagian daripada cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan, sallallahu alaihi asran salawat, wa hutat anhu asrun, wa ti'at, wa rafi'a lahu khasran darajat." Siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah Subhanahu wa taala berselawat kepadanya 10 kali. Dan barang siapa yang berselawat 10 kali, maka Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dosanya 10 kali dan mengangkat 10 derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 1 kali kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berselawat kepada kita 10 kali balasannya. Ini hitungan Allah Subhanahu wa taala. Inilah perdagangan kepada Allah Subhanahu wa taala. 1 keuntungan dibalas oleh Allah dengan 10 kali lipat. Ini sebuah nikmat yang sangat luar biasa yang diberikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita sesama muslim tidak salahnya untuk saling mengingatkan pentingnya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqsiru min shalawatin." Perbanyaklah engkau berselawat kepadaku, berselawat kepadaku. Terkhusus lagi apabila pada hari Jumat ini, kata Rasulullah, apabila engkau banyak berselawat kepadaku pada hari Jumat ini, maka selawatmu itu disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala selawatmu hingga akhir kau berselawat. Kaum muslimin, mahabbah kecintaan kita kepada Rasulullah luar biasanya Allah memberikan fadilah kepada kita. Ubay bin Ka'ab pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku selalu berselawat kepadamu ya Rasulullah. Kira-kira kalau seandainya saya berselawat berapa banyak ya Rasulullah?" "Masyi'tah," kata Rasulullah, "terserah kamu mau banyak berapa. Kalau seandainya saya berselawat 1/3, silakan, terserah kamu. Tetapi apabila engkau lebih berselawat daripada itu, maka lebih baik bagimu," kata Rasulullah. Kata Ubay bin Ka'ab, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya saya berselawat 1/2, 50, kebaikan saya berselawat kepadamu?" Maka kata Rasulullah, "Maka itu terserah kamu, dan apabila kau berselawat lebih daripada itu, maka itu lebih baik bagimu." Kemudian kata Rasulullah, "Apabila kau berselawat lebih banyak kepadaku," kata Rasulullah, "maka Allah memberikan nikmat kepadamu dan dosa-dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala." Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teringat kita kepada suatu kisah. Ada seorang orang kaya raya memiliki 2 anak. Ketika dia meninggal, kemudian anak berdua ini berbagilah warisan ini, dibagi 2 warisan ini. Kemudian ada warisan yang kedua, yaitu warisan rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 helai rambut warisan daripada orang tuanya ini. Kemudian kata orang tua yang kakaknya ini kepada adiknya,
ini kita bagi dua, ini satu untukmu dan ini satu untukku. Yang satu ini kita bagi dua biar kita rata pembagian rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Kemudian si orang adik ini bertanya kepada kakaknya, wahai kakakku, biarlah satu ini untuk saya dan silakan kau ambil seperempat harta saya dari waris ini untukmu, biar saya memelihara rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Kemudian si kakak bertanya kepada adik, wahai adikku, kenapa engkau ingin menjaga, merawat rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adiknya menjawab, wahai kakakku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jikalau saya menjaga bagian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah saya akan mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, 1 tahun kemudian ada seorang bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam mimpinya dia berkata, wahai umatku, wahai saudaraku, berziarahlah kamu kepada orang yang telah menjaga rambutku itu. Maka dia adalah waliullah, dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jangan tinggalkan kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kisah lagi, ada seorang pemuda yang dengan orang tuanya berangkat haji, yang setiap hari pemuda ini setiap langkahnya adalah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika orang tuanya sudah pulang bersama orang tuanya meninggal. Kemudian setelah dibuka penutup muka orang tuanya, ternyata orang tuanya ini mukanya dalam keadaan hitam yang pekat, seakan-akan hangus. Kemudian dia menatapi orang tuanya. Dia menyanyikan dalam hatinya, kesalahan apa orang tua saya ini? Sambil berselawat dia kepada Nabi Muhammad SAW. Karena capeknya kemudian dia tertidur sembari menunggu orang tuanya yang telah meninggal ini. Kemudian dalam tidurnya dia bermimpi, datanglah seorang laki-laki yang pakaian putih bersih, harum baunya, rambutnya hitam, yang tampannya luar biasa. Kemudian orang itu membuka muka ayahnya yang hitam itu, kemudian diusapnya. Setelah diusap, muka itu kembali menjadi bersih. Kemudian anak ini bertanya, siapa engkau gerangan? Sayalah Muhammad bin Abdullah yang menerima wahyu Al-Quran yang disampaikan kepada umatku. Kenapa kau usap muka ayahku? Karena ayahmu ini dalam kehidupannya menyia-nyiakan waktunya untuk beribadah, tetapi dia selalu berselawat kepadaku. Karena selawat itulah kasih sayangku kepadanya, syafaatku berikan kepadanya. Kaum muslimin, semoga kita sebagai umat Nabi Muhammad ini, jangan kita sia-siakan untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau tidak memakai sayyidina, silakan kita berselawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jangan kita persulit mulut kita untuk berzikir kepada Allah. Jangan malas mulut kita itu untuk berselawat kepada Nabi Muhammad. Karena selawat kita adalah bentuk permohonan syafaat kubroh kita di hari kiamat. Yang dapat menolong kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian nabi memiliki doa yang mustajab. Nabi Nuh, Nabi Lut dan nabi-nabi yang lainnya memiliki doa yang mustajab, yang semuanya itu dia doakan, dia panjatkan ketika di dunia. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ditawari oleh malaikat untuk kau ya Muhammad, silakan kau berdoa maka akan saya tumpahkan gunung ini kepada orang Taif. Apa kata Rasulullah SAW? Biarlah doa saya tidak saya baca sekarang ini, akan saya baca di hari kiamat nanti, yaitu permohonan syafaat saya kepada umatku yang kekasihku yang selalu berselawat kepadaku. Kaum muslimin, semoga kita menjadi istiqomah berselawat kepada Nabi Muhammad. Paling tidak sehari para ulama banyaknya selawat itu adalah 300 kali. Apabila kita lebih daripada 300, maka itu adalah aksiru, kata Rasulullah. Itulah perbanyak selawat kita kepada Nabi Muhammad. 300. Jangan dibaca sekaligus, mungkin kita bacanya sambil santai, sambil di atas kendaraan. Insya Allah akan tercapai lebih daripada 300 selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok manusia yang mulia, sosok manusia yang azim. Wa innaka la'ala hulukin azim, kata Allah.
Allah adalah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan pujiannya itu maka berdampak kita sebagai umat Nabi Muhammad mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala karena berkat syafaat kita, syafaat Rasulullah kepada kita karena kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa thumma qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbalna minas salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhassuana wa ta'budana wa tamim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.